Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Muluk atau surat Tabarak, "Aqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Di dalam ayat ini disebutkan dialah Allah alladzi khalaqa, yang menjadikan al-mauta mati wal hayata, dan Allah menjadikan hidup. Tujuannya apa? Diciptakan oleh Allah sengaja liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kamu, agar Allah tahu ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya menghadapi kematian, menghadapi kehidupan. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita tidak akan bisa menghindar dari sebuah realitas: mati, hidup, menang, kalah, sehat, sakit, kaya, miskin, suka, duka. Ini tidak bisa kita hindari. Betapapun, kalau saya pribadi pinginnya enak terus, makmur terus, sehat terus, suka terus, pinginnya begitu. Tapi di dalam kehidupan kita tidak bisa lari dari sebuah kenyataan. Allah menciptakan mati dan hidup dengan segala macam persoalannya. Maka saudara-saudara sekalian, umat Islam tidak dituntut harus kaya semua, enggak. Karena satu saat ada orang Islam yang miskin. Umat Islam sudah harus sehat semua. Kadang-kadang juga kita sakit. Maka yang dibutuhkan oleh kita sebagai seorang mukmin, bagaimana menyikapi kematian dan kehidupan, bagaimana menyikapi apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap yang benar, dengan sikap yang baik. Maka saudara-saudara sekalian, ajaran yang ingin saya sampaikan di tempat ini, dua hal jangan sampai dilupakan oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah syukur. Yang kedua adalah sabar. Itu saja kok. Menyikapi kehidupan yang menimpa terhadap diri kita, apakah itu kematian, apakah itu kehidupan, senang atau susah, sehat atau sakit, sikapi dengan dua hal. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Di saat kita senang, di saat kita makmur, di saat kita jaya, di saat kita sehat, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan tiga cara para jemaah. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Biasakan kalimat ini terucap di lisan kita, alhamdulillah. Di saat kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Jangan dikira kalau ada bapak cuma alhamdulillah, jangan dikira remeh. Dalam konteks kesehatan, kalimat-kalimat yang baik itu mempengaruhi kepada jiwa. Tubuh kita ini terdiri 80% dari lebih terdiri daripada air. Air saja, air diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik itu menangkap energi ucapan kita. Itu air. Bagaimana dengan kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau diucapkan alhamdulillah, 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 ini berpancar kebaikan, keberkahan yang akan muncul dari tubuh dan jiwa kita. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua kalimat yang ringan diucapkan, gampang, mudah disampaikan, tetapi timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ucapan alhamdulillah dan subhanallah. Ucapkan alhamdulillah.
Dan itu saudara-saudara sekalian, kadang saya berpikir habis ini saya sholat, Bapak sholat. Di dalam sholat kita kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Ada sebagian bertanya, kenapa Alhamdulillah? Padahal saya barusan susah, anak saya meninggal, rumah saya kebakaran, rumah saya digusur. Umat Islam dipanggil oleh Allah melaksanakan sholat, kalimatnya tidak boleh diganti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Terima kasih ya Allah. Saudara-saudara sekalian, kenapa kalimat ini diungkapkan? Karena satu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, masih banyak yang bisa kita syukuri. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, walaupun nikmat Allah itu kelihatan satu. Katanya ulama, an-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu itu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitung satu nikmat itu. Nikmat makan kelihatan satu, nikmat minum kelihatan satu, walaupun satu tidak akan mampu kita menghitung itu nikmat. Kenapa? Lita'alluqiha bi ghairiha, karena satu nikmat masih berhubungan dengan puluhan nikmat, dengan ratusan nikmat, dengan ribuan nikmat, dengan jutaan nikmat, bahkan dengan miliaran nikmat yang lain. Maha benar Allah ketika menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak bakalan mampu menghitung nikmat Allah, saking banyaknya. Yang kedua, syukur dengan bil qalbi, syukur dengan hati. Yakinkan apa yang kita rasakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini murni pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Mantap kan? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Apalagi rezeki yang sampai kepada kita. Coba baca di dalam surat Al-Waqiah. Afara'aitum ma tahrusun Aantum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Afara'aitum ma tahrusun, coba lihat apa yang kamu tanam itu. Aantum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Padi yang kamu tanam, apakah engkau yang menumbuhkan atau aku? Jelas jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma nancepin saja, besar, 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 kemudian berbuah sampai matang. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, syukur bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Kita punya anggota badan, lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menyampaikan, di saat kita melaksanakan sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, maka ketika melaksanakan sholat kita sudah melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin bersyukur, unzur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka. Kalau urusan dunia, bandingkan dengan orang yang lebih melarat. Kalau urusan dunia, kalau urusan harta benda, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara daripada kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan mantap mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih Allah, masih banyak orang yang lebih sengsara daripada saya. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, sikap seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, maka sikapnya adalah sabar. Apa musibah itu? Musibah itu di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Apa saja yang menyusahkan kepada orang mukmin itu musibah. Bukan ada orang meninggal kemudian musibah, ya itu musibah. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin. Pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW bersama istrinya Siti Aisyah, kemudian lampu padam. Lampu saat itu padam. Spontan Rasulullah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya Rasulullah. Siti Aisyah menyampaikan, Ya Rasulullah, hadza misbah.
Yang mati ini lampu bukan orang. Hadza misbah. Yang padam itu lampu, yang mati itu lampu bukan orang. Kenapa harus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Rasulullah mengatakan, kullu ma asa'al mu'min fa huwa musibah. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin musibah. Maka ketika kita mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikan, ya miliknya Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan taat, sabar menghadapi rayuan maksiat. Ada 3 sabar. Ini yang harus kita sikapi saudara-saudara sekalian. Dan jangan disangka saya dengan Bapak petantang petenteng kesana kemari mengatakan ini KTP saya Islam, saya mukmin. Wa ana minal mu'minin, saya orang mukmin. Ngomong mukmin tidak akan diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Tadi saya baca sebuah ayat, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka ayyutraku akan dibiarkan sama Allah? Ayyaqulu amanna, berkata aku beriman, aku beriman, aku beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji sama Allah. Kalau kita ngaku beriman, pasti diuji sama Allah. Yang namanya ujian suka-suka nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu kan namanya nyontek gitu. Dan ujian yang paling berat ketika derajat orang itu, makom orang itu tinggi, makin berat ujiannya. Lah ujiannya TK remeh lah. Anak masih kecil, ujian pertanyaannya mudah-mudah. Tapi kalau makin tinggi, makin sulit. Dalam masalah ini juga demikian. Kehidupan ketika kita ingin meraih makom yang tertinggi, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihat itu para rasul, lihat para nabi, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat para ulama. Amma sibtum man tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Amma sibtum, apakah kamu menyangka anta tadkhulul jannah, begitu mudah nyelonong masuk surga? Pengen masuk surga begitu saja masuk, tidak ada ujian, tidak ada pemeriksaan. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum pernah menimpa terhadap kamu sekalian apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali. Bagaimana mereka? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Mereka tertimpa dengan berbagai macam persoalan, himpitan hidup, persoalan hidup, kesusahan, kesedihan. Lihat Nabi Muhammad SAW berdakwah, ya tidak seperti saya. Dilempar sama batu, mau dibunuh. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun. Ada yang terbunuh namanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itulah saudara-saudara sekalian. Dan mereka bisa kita tiru. Penting untuk kita tiru. Ma nusabbitu bihi fuadak. Rasulullah SAW sering diceritakan para nabi, para rasul agar tenang hatinya. Kita lebih butuh untuk mendapatkan kisah-kisah orang terdahulu, agar kita menghadapi kehidupan itu punya contoh, punya suri teladan. Dan saya sampaikan di tempat ini sikap sederhana, yakni sabar dan syukur hendaknya selalu kita miliki. Kalau ini yang kita miliki, insya Allah kita tidak akan rugi. Berjalanlah waktu, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, termasuk saya, bapak, semuanya, lafi khusrin, hidupnya dalam kerugian. Rugi Pak. Makin hari kita makin tua, makin ringkih, makin penyakitan. Kalau ayam mungkin makin hari makin mahal, kambing makin hari makin mahal. Tapi kalau kita manusia makin rugi. Yang tidak rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang yang saling mengingatkan dengan kesabaran dan kebenaran.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.